Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 31 Juli 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi berkat dalam saudara-saudari. Hari ini dalam hari terakhir bulan Juli adalah peringatan Santo Ignatius Loyola. Semoga hari ini kita semakin mampu memurnikan panggilan hidup masing-masing sebagai utusan Tuhan, sehingga kita tetap berguna bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Maka mari kita bekali diri dengan kekuatan sabda melalui Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membenarkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara pun datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, lalu diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan Yesus tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kerajaan surga. Itulah inti pewartaan Yesus dalam Injil tadi pada hari ini. Melalui perumpamaan, Yesus berkehendak agar setiap pendengar ajarannya mampu menempatkan hatinya secara benar dalam hidup sehari-hari. Mengembangkan setiap potensi kebaikan yang ada dalam hati masing-masing. Itulah tuntutan yang diajarkan Yesus. Setiap pribadi mempunyai perutusan berbuat baik demi terwujudnya kerajaan surga. Potensi ini haruslah disadari oleh kita sebagai utusan Tuhan. Hanya melalui kebaikan yang bertujuan demi kesejahteraan bersamalah yang akan menjadi jalan pemenuhan kerajaan surga. Saudara-saudari, berbuat baik berarti kita siap sedia bekerja bagi Tuhan demi terwujudnya kerajaan surga itu. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang tidak pilih kasih, sehingga kepada siapapun kita diutus, disitulah kita diminta mengusung kebaikan sebagai cara hidup. Maka perlulah kita itu belajar dari Yesus. Sepanjang hidupnya, Yesus mengutamakan kebaikan sebagai cara pewartaan kerajaan surga. Mereka yang menerima kebaikan Yesus itu pada akhirnya mampu menyadari kuat kuasa Allah, lalu menerima keselamatan penuh. Untuk itu, baik sekali jika hari ini kita mencoba untuk membangun niat berbuat baik secara menyeluruh. Kira-kira kebaikan apa sajakah yang bisa kita buat bagi sesama? Lalu apakah pengaruh kebaikan yang kita buat itu bagi kesejahteraan bersama? Saudara-saudari, semoga Tuhan menuntun kita pada perutusan yang menyelamatkan semakin banyak orang. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kepadamu kami serahkan perjalanan hidup ini. Semoga Engkau mendayai kami sehingga kami mampu bekerja dan berkarya sesuai dengan rencanamu. Buatlah kami selalu hidup dalam perintah dan ajaranmu, karena hanya kepadamu lah kami berbakti. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua keluarga kita dan perutusan pada hari ini senantiasa dalam berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.